Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nova Lutuzanah, NBM 2104010500118, Program Studi Pendidikan Geografi. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mengenai ketahanan nasional yang juga merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ludovicus. Baik, langsung saja. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi ideal yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengembangkan kekuatannya, sehingga bisa menghadapi berbagai macam ancaman yang datang mengganggu kelangsungan hidup bangsa, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Lalu, apa saja ciri-ciri dari ketahanan nasional yang perlu kita ketahui? Yang pertama, ciri-ciri ketahanan nasional yaitu berlandaskan prosedur Astagatra yang terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor alami, faktor kekayaan alam, faktor geografis, serta masyarakat. Dan terdapat 5 faktor kemasyarakatan, yaitu faktor ekonomi, budaya, pertahanan, filsafat, serta ketenaganegaraan. Yang kedua ada ketahanan nasional berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut demi kelangsungan hidup suatu bangsa dengan pendekatan, keamanan, dan kesejahteraan. Yang ketiga ada berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri ketahanan nasional yang keempat yaitu ketahanan nasional merupakan yang wajib bagi negara berkembang. Yang terakhir ada digunakan untuk menghadapi provokasi, rintangan, dan halangan. Sifat-sifat dari ketahanan nasional juga perlu kita ketahui sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama ada mandiri. Apa sih artinya mandiri? Mandiri itu merupakan ketahanan nasional harus percaya penuh pada kemampuan negara itu sendiri. Yang kedua ada dinamis. Artinya, ketahanan nasional akan selalu berubah-ubah, baik itu meningkatkan maupun menurunkan sesuai dengan kondisi dan situasi dari suatu bangsa. Yang ketiga ada wibawa. Artinya, ketahanan nasional harus selalu meningkatkan kualitasnya sehingga bisa diperhitungkan oleh negara lain. Yang terakhir ada manunggal. Apa sih yang dimaksud dengan manunggal? Artinya manunggal untuk suatu ketahanan nasional itu apa? Manunggal berarti ketahanan nasional harus mewujudkan kesatuan yang seimbang di antara semua aspek bernegara. Lalu, mengenai asas-asas ketahanan nasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan ketentraman. Asas pertama ini menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk masyarakat. Dengan adanya 2 aspek tersebut, suatu kehidupan nasional akan berlangsung dengan lebih baik. Aspek yang kedua ada aspek komprehensif integral. Asas ini berarti kondisi di mana kehidupan bangsa bisa harmonis, terpadu, seimbang, selaras, dan serasi. Asas yang ketiga yaitu asas kekeluargaan. Artinya, suatu negara harus memiliki sikap dan jiwa yang adil, solidaritas, gotong royong, toleransi, dan bertanggung jawab terhadap warga negaranya. Mengenai ketahanan nasional, apa sih sebenarnya tujuan dari ketahanan nasional itu sendiri? Tujuan dari ketahanan nasional yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketertiban umum, kehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, permufakatan, dan keadilan sosial. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi ketahanan nasional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata dan salah pembahasan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.